Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Anak-anak kelas 7 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tanggal 9 Zulhijjah ini insyaallah kita semua dalam kondisi puasa Arafah. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, pada pertemuan hadis yang kedua ini, pertemuan mapel hadis yang kedua ini kita akan belajar materi tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran untuk pertemuan yang kedua. 3 subbab yang kita pelajari pada pertemuan kedua, yaitu pertama adalah fungsi hadis. Nanti fungsinya ada 3 fungsi yang akan kita bahas. Dan yang kedua adalah struktur hadis. Struktur hadis itu sendiri dan akan kita bahas 3 komponen. Dan yang terakhir kita akan belajar tentang macam-macam hadis. Macam-macam hadis nanti ada 3 macam. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Bismillahirrahmanirrahim. Fungsi hadis. Anak-anak kelas 7 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 fungsi hadis. Yang pertama adalah memperkuat hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Hadis ini fungsinya adalah memperkuat hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat perintah wa aqimus sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Hendaklah kalian menunaikan sholat dan membayar zakat. Nah, hadis ini fungsinya adalah memperkuat hukum yang ada di dalam Al-Quran. Seperti contohnya hadis tentang perintah sholat dan perintah zakat. Di dalam hadis dijelaskan apa dosa-dosa orang yang tidak melaksanakan sholat, apa dosa atau hukuman bagi orang yang tidak membayar zakat. Nah, sehingga hadis ini bisa memperkuat hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri, karena hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Kemudian yang kedua, fungsi hadis yang kedua adalah menjelaskan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran sebagai penjelas. Hadis itu sebagai penjelas, karena tidak mungkin seseorang bisa mengetahui tata cara sholat tanpa mempelajari hadis, karena di dalam Al-Quran hanya ada perintah secara global, tidak diperinci bagaimana tata cara sholat. Nah, Rasulullah SAW, beliaulah yang mengajari kita. Beliaulah yang mengajari kita bagaimana tata cara sholat. Para sahabat melihat Rasulullah bagaimana sholat. Kemudian para sahabat pun mendengarkan, mengikuti apa yang Rasulullah laksanakan. Nah, dengan semua perkataan Rasulullah, semua tingkah laku Rasulullah, semua ketetapan Rasulullah dikumpulkan dalam sebuah hadis, sehingga hadis ini dapat menjelaskan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, fungsi hadis yang ketiga adalah menetapkan hukum yang belum ada ketentuan nasnya di dalam Al-Quran, seperti keharaman memakan keledai kampung atau himar. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan tentang keharaman tersebut, tetapi di dalam hadis ada keharaman memakan keledai kampung atau himar, sehingga hadis itu sendiri adalah sumber hukum, sumber hukum yang dapat menetapkan hukum Islam, sehingga kita wajib mempelajari, seorang muslim wajib mempelajari ilmu-ilmu hadis ini. Ketiga, struktur hadis. Yang kedua, struktur hadis. Ada 3 struktur hadis. Yang pertama sanad. Yang kedua rawi, dan
yang kedua rawi, dan yang ketiga adalah matan. Apa itu sanad? Sanad itu adalah jalan yang menyampaikan kita pada matan hadis. Rasulullah berbicara, kemudian didengarkan oleh para sahabat, sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada tabi'in, sehingga sampai kepada para ulama hadis. Kemudian ulama hadis itu mengumpulkan pada sebuah kitab hadis. Ada Sunan Muslim, ada kitab Sunan Bukhari, ada kitab Ibnu Majah. Yang kedua, rawi. Apa itu rawi? Rawi adalah orang yang menyampaikan atau menuliskan hadis. An Abi Hurairah. Nah, Abu Hurairah itu adalah seorang atau sahabat yang menyampaikan dan menuliskan hadis. An Ibnu Umar. Nah, Ibnu Umar juga perawi hadis. Jadi perawi adalah orang yang menyampaikan, orangnya ya, pelakunya atau subjeknya. Rawi. Kalau sanad itu jalannya, susunannya, lewat mana aja, siapa saja yang menyampaikan pada hadis ini sehingga sampai kepada kita. Nah, itu adalah sanad. Yang terakhir adalah matan. Matan adalah isi hadisnya, isinya, materinya ya. Itu adalah matan. Toib. Macam-macam hadis. Hadis terbagi menjadi 3. Pertama, hadis sahih. Kedua, hadis hasan. Yang ketiga, hadis dhaif. Apa itu hadis sahih? Sahih secara bahasa artinya sehat. Ya, sehat, tidak ada penyakit. Hadis sahih ini kedudukannya adalah hadis yang paling tinggi. Hadis yang sehat adalah hadis-hadis yang benar-benar tidak terdapat penyakit, tidak ada cacat. Hadisnya tidak bertentangan dengan nas Al-Quran. Perawinya banyak, sanadnya nyambung, pokoknya sehat. Para perawinya hafalannya dobit, al-adl, dapat dipercaya, adil, perawinya tidak pernah berbohong. Yang kedua adalah hadis hasan. Hadis hasan, hasan itu indah. Hadis sahih dan hadis hasan itu hampir mirip. Hanya perbedaannya adalah di perawinya. Perawinya itu kalau di hadis hasan itu kekuatan perawinya kalah dengan hadis sahih. Kalau perawi hadis yang sahih itu hafalannya lebih kuat. Hafalan para perawinya kuat-kuat. Kalau hadis hasan masih di bawahnya hadis sahih. Hadis hasan adalah hadis yang tidak berisi informasi bohong. Tidak bertentangan dengan hadis yang lain, tidak bertentangan dengan hadis sahih, tidak bertentangan dengan nas-nas Al-Quran, dan memiliki lebih dari satu sanad. Jalurnya banyak, tidak ada. Karena ketika Rasulullah berbicara itu para sahabat banyak yang mendengarkan, sehingga sanadnya itu banyak. Kemudian hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang lemah. Hadis yang tidak memiliki sifat-sifat hadis sahih, tidak pula memiliki sifat-sifat hadis hasan. Hadis dhaif itu ya kebalikan dari hadis hasan. Dia berisi informasi bohong. Kadang-kadang isinya berisi bertentangan dengan hadis lain, bertentangan dengan Al-Quran. Sanadnya cuma satu, perawinya hafalannya lemah, ya perawinya pernah mungkin berbohong, sehingga hadisnya itu dhaif. Sebagian besar ulama mengatakan kalau hadis dhaif itu 50% ya, kemungkinan besar itu bukan berasal dari Rasulullah. Walaupun ini hadis masih bisa dipakai, tapi harus kita kasih tahu ketika ingin menyampaikan hadis dhaif, harus menyertakan bahwasanya ini adalah hadis dhaif, sehingga kaum muslimin tidak serta-merta langsung mengambil hadis dhaif ini sebagai landasan hukum Islam. Ya, kalau dhaif ini karena 50% bisa jadi dari Rasulullah dan 50% kemungkinan bukan dari Rasulullah SAW, kan lemah. Contoh dari hadis, An Abdullah bin Umar.
dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini adalah perawi hadis. Radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhoi keduanya, Abdullah dan Umarnya. Qala, Rasulullah bersabda, al muslimu akhul muslim. Ini yang warna biru, ini adalah matan hadis, isi dari sebuah hadis, materi hadisnya sendiri. Kalau perawinya adalah Abdullah bin Umar, isi hadisnya atau matan hadisnya adalah al muslimu akhul muslim, seperti itu. Baik, jazakumullah ahsanal jaza telah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Al-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.